Oke, di sini saya akan melakukan sistem paralel pada komputer ketiga dan keempat dengan cara pertama-tama kita perlu sudo apt update. Nah, masukkan passwordnya. Jadi sudah diupdate dia. Lalu kita akan perlu menginstal MPI-nya dengan cara sudo apt get install open MPI dan ini. Nah, ini MPI-nya udah keinstall. Nah, kalau mau cari di mana direktori MPI-nya dengan cara which mpcc. Nah, ini kalau misalnya mau cari direktori MPI exec-nya nih, nah ini dia. Jadi ada di user bin nih. Oke, lanjut ke kalau mau nengok versinya dengan cara mpcc version. Dapat versi 1.11.4.0. Oke, setelah kita menginstal API, kita jangan lupa untuk menginstal gcc dan juga g++-nya. Caranya gampang, tinggal sudo apt install gcc sama sudo apt install g++. Setelah kita install, kita akan menghubungkan komputernya dengan cara menginstal OpenSSH servernya dan juga menginstal OpenSSH client-nya. Ini caranya, sudo apt install OpenSSH server dan OpenSSH client. Oke, setelah diinstal, jangan lupa ini semua diinstal di setiap laptop yang akan menghubung. Nah, kita akan masuk ke sudo systemctl enable SSH untuk mengenablekan SSH-nya. Nah, oke, dia akan enable command verbnya. Yaitu jangan lupa untuk ini dia mengenable SSH. Yaitu jangan lupa untuk mematikan firewallnya yaitu dengan cara sudo wf disable firewall stop and disable. Oke, setelah kita mematikan firewallnya, kita akan mencari keygen untuk menghubungkan atau mencari key-nya dari setiap laptopnya dengan cara SSH keygen trsh. Ini merupakan keygen kita, key kita. Oke, untuk menghubungkan setiap komputer kita memerlukan IP address dengan IP address networknya yaitu 192.168.1.5. Nah, ini jangan lupa yang kita ambil ini merupakan IP address dari klien dan saya di sini sebagai hostnya. Nah, ini sini SSH copy ID. Nah, ini kliennya dengan nama Isan. Saya itu masukkan IP kliennya. Nah, ini IP saya 15, yang ini 29. Oke, udah dimasukkan. Di sini jangan lupa ketik lagi SSH Isan. Ini untuk menghubungkan kliennya lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke sudo systemctl status SSH untuk melihat status dari klien kita dengan cara masuk ke sini, yaitu masuk ke passwordnya. Nanti akan langsung dikasih tunjuk SSH service-nya. Di sini kita akan bisa melihat setiap apa yang ada dalam uh, di dalam aktivitas klien kita. Di sini ada docs, ada mainframe, ada memori, ada CPU. Nah, sini kita terhubung semua. Nah, di sini juga kita bisa lihat kalau misalnya kita dapat kita ada mengakses Isan dengan IP-nya ini juga nih. Oke, nah untuk melakukan pengaksesan kita bisa melakukan tes MPI dengan cara MPI run mp1. Nah, di sini terbukti bahwa kita sudah bisa mengakses klien kita yaitu Isan. Nah, ini juga kita udah masuk ini Isan Informatika. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mengerjakan tugas mata kuliah program paralel. Dan di sini pertama-tama kita melakukan sudo apt update untuk mengupdate. Lalu lanjutnya sudo apt get install untuk menginstal MPI library MPI-nya. Nah, di sini jika sudah, untuk mengecek MPI yang telah di-download, kita ketikkan ya which MPI cc dan juga which MPI exe-nya. Lalu untuk mengecek MPI versionnya, di sini selanjutnya kita menginstal gcc dan sudah terinstall dan juga install
G++ nya. Nah, selanjutnya kita install juga OpenSSH server dan OpenSSH client. Jika telah selesai, untuk me-enable sistem SSH-nya dengan cara mengetik sudo system mctl enable SSH. Selanjutnya mengdisable UFF firewall. Kita ketikkan sudo UFF disable. Untuk mencek untuk masuk ke keygen dengan cara kita ketik SSH garis keygen garis T RSA. Lalu akan terlihat di sini keygen kita. Lalu untuk mengecek IP address kita dengan cara if config. Nah, lalu di sini terdapat IP jaringan kita yang mana yang akan kita berikan kepada host untuk mengkonekkan komputernya. Ya, di sini IP-nya adalah 192.168.1.5. Lalu dengan cara di sini saya sebagai hostnya lalu mengetik SSH username dan IP address-nya. Di sini Renaldi dan IP-nya segini. Oke, selanjutnya setelah kita kembali ke akunnya host, kita akan memasukkan akun dari user dan ID dari klien kita, yaitu dengan cara SSH user klien dan ID koneksi klien. Ini dia. Jadi dia akan terhubung, lalu dia di sini akan menanyakan password dari klien kita atau anak dari laptop kita. Nanti dimasukkan passwordnya. Nah, dia akan terhubung. Oke, udah masuk. Sekarang kita pindah ke laptop dari klien kita. Nah, ini saya tulis di sini biar sekalian langsung dari videonya. Di sini ketiklah sudo system ctl status ssh. Oke, nanti disuruh langsung masukkan passwordnya. Setelah dimasukkan passwordnya, dia akan mengeluarkan SSH service-nya ini. Dia akan mengasih tunjuk CPU, memori, task-nya, main PD-nya, proses, dan GC group-nya. Inilah dia. Nah, setelah itu dia akan ngasih tunjuk banyak hal juga tentang ini. Bahkan dia mengasih tunjuk dari 1 sampai 19 lines tentang klien kita ini, isi-isinya apa aja. Oke, kita akan keluar. Nah, di sini kita kembali lagi ke laptop host dan kita akan mengakses laptop klien dengan cara mpi run np1 mpi host file dan test mpi. Ini untuk mengetes mpi-nya. Setelah itu akan muncul authorized require. Nah, ini artinya udah dapat dan kita bisa mengeksekut laptop klien kita dengan cara masuk repository-nya juga. Oke, sekian.